Masa kelesuhan pemikiran hukum Islam. Masa kelesuhan pemikiran hukum Islam terjadi pada 10-11 Masehi. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam nasabnya masing-masing. Yang menjadi ciri umum berpikir hukum dalam masa ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan perhatian usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pikiran ditumpukan pada pemahaman kata per kata, pikiran-pikiran hukum pada para imamnya saja. Yang kedua, ciri umum pemikiran hukum Islam. Para ahli hukum tidak lagi memusatkan ciri umum pemikiran hukum Islam. Ciri umum pemikiran hukum Islam yaitu para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imamnya saja. Faktor-faktor masa kelesuhan hukum Islam. Perkembangan pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada masa kelesuhan ini, ahli hukum tidak menggali hukum fikih dari sumber aslinya, melainkan hanya mengikuti para pendapat mazhab yang telah ada, sehingga kebebasan berpikir hai bahasa dan antara faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan kelesuhan berpikir Islam terdiri dari beberapa faktor baik politik maupun sosial dan lainnya. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Islam yang luas telah terpecah dengan kemunculan beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara-negara baru yang di bawahnya ketidakstabilan politik. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir. Artinya, orang tidak bebas mengutarakan pendapatnya. Hal ini disebabkan pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran berpikir hukum yang disebut dengan mazhab. Dan ketiga, pecahnya pemerintahan mengakibatkan kewibawaan pengendalian hukum, permainan kata-kata, dan juga banyak orang yang bisa dikatakan tidak layak untuk beristizad muncul dan mengeluarkan garis hukum dan membentuk fatwa yang membuat bingung masyarakat. Yang keempat, menjadi hakim menjadi sulit karena sebenarnya dengan mazhab. Yang kelima, perkembangannya serta meluasnya khurafat, takhayul, dan mistik. Yang keenam, secara umum pemerintah sudah tidak memperhatikan lagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, munculnya kesenangan masyarakat hingga harta secara berlebihan atau materialisku. Yang kedelapan, timbulnya masalah kelesuhan berpikir di mana-mana. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, bangkitnya kalangan Kristen Eropa. Yang kedua, adanya serbuan bangsa Mongol yang lanahkan peradaban Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, munculnya beberapa negara baru baik di Eropa maupun di belahan dunia lain.
misal Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Damn.